kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo kapakoti hipi apameyang kalang karonto adidukarani kedang gatolo kahitaya nato namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Sang Bagawa yang sangat welas asih. Asam budam budani sewitam yam bawa bawang gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto. Ketang jananam kusalatikanang tamariyasam gam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandam wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, 3 permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Malam ini Bante ada kesempatan untuk melanjutkan ya Owada yang bertemakan Dananca Dhammacariyanca, ya, memberi, berdana dan hidup sesuai dengan Dhamma. Ini sebenarnya topik yang panjang dari sisi Dananca saja ini entah berapa sesi ini nantinya. Coba kita lihat ininya ya. Nanti juga Dhammacariyanca. Jadi Bante malam ini akan bahas Dananca dulu saja ya. Dananca, berdana atau memberi. Memberi, berdana. Orang pada umumnya bilang berdana. Nah, memberi pun banyak pemahaman atau banyak pengertian atau banyak teks yang perlu kita ketahui, penjelasan-penjelasan tentang memberi itu sendiri. Ya.
Dalam eh, laksana rasa pacupatanna padatana atau ciri karakteristik, ciri manifestasi dan sebab terdekat memberi itu atau berdana itu merupakan jalan pelepasan dan penakluk keserakahan ya secara esensinya gitu ya. Ya. Nah, di sini di dalam Dhamma berdana bukan sekedar memberikan sesuatu kepada orang lain saja. Berdana adalah latihan batin yang mendalam, sebuah praktek untuk menumbuhkan kebajikan, melembutkan hati, dan melepaskan kemelekatan. Melalui dana, seseorang belajar untuk tidak terikat pada apa yang dimilikinya, serta menumbuhkan kebijaksanaan bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menggenggam, melainkan dari melepaskan. Ya, makanya Buddha mengajarkan berdana di tahapan awal bagi mereka yang belum siap untuk melakukan kebajikan, terutama pelaksanaan sila. Karena salah satu ciri eh, berdana atau salah satu manfaat dari berdana adalah melembutkan hati. Ya, ini adalah dasarnya. Ketika orang yang belum mau berbuat baik atau kikir, itu hatinya keras, ya, tidak mau berbagi. Ada kekakuan di sana. Tapi ketika dia sudah mulai berbagi, ada perasaan yang happy atau kebahagiaan muncul. Nah, saat itulah hatinya sudah mulai lembut. Ketika memang kadar kelembutannya sudah cukup, maka dia akan siap untuk melaksanakan sila. Karena pelaksanaan sila itu lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi manfaatnya atau kapasitasnya bagi orang yang punya jiwa kasar, ya tidak mungkin mampu untuk melaksanakan sila itu sendiri. Ya, karena sila perlu kelembutan hati sehingga seseorang mau untuk tidak merugikan makhluk lain dengan berbagai cara. Kira-kira seperti itu. Nah, karakteristik dari berdana itu adalah pelepasan. Ya, ciri utama dari berdana adalah pelepasan. Ketika kita memberi, kita sedang melakukan tindakan menyerahkan sesuatu yang sebelumnya menjadi milik kita kepada orang lain. Ya, tindakan ini melatih batin untuk tidak selalu berpegang pada kepemilikan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung ingin menyimpan, ingin mengumpulkan dan mempertahankan apa yang dimilikinya. Ini punyaku, ini milikku, ini rumah saya, ini mobil saya, gitu. Ya kan? Condongnya menyimpan, mengumpulkan, dan mempertahankan apa yang dimilikinya. Namun, melalui berdana, seseorang belajar untuk melonggarkan genggaman tersebut. Dengan demikian, ya, dana menjadi latihan nyata untuk menumbuhkan kemurahan hati dan ketidakterikatan. Ya, makanya ketika Anda berdana, Anda harus bisa
mendapatkan feel pelepasannya itu, akan ada rasanya plong releasement-nya, relinquishment-nya gitu, pelepasannya. Kalau Anda sudah dapetin itu, Anda akan bisa merasakan, "Oh, ternyata saya berdana bukan untuk mendapatkan sesuatu sesungguhnya, feel-nya itu." Mmm. Nah, itu, karakteristik dari berdana itu adalah pelepasan. Nah, fungsi berdana adalah mengikis keserakahan, ya. Mengikis keserakahan dalam batin. Keserakahan membuat seseorang terus ingin memiliki lebih banyak, merasa tidak pernah cukup, dan sulit berbagi dengan orang lain. Ya, ketika seseorang memberi dengan tulus, ia sedang menaklukkan kecenderungan batin yang ingin terus memiliki. Setiap tindakan memberi menjadi seperti mengikis sedikit demi sedikit lapisan keserakahan yang menutupi hati. Karena itu, dalam praktek spiritual, dana sering disebut sebagai langkah awal dalam jalan kebajikan. Karena ia membantu membersihkan batin sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam latihan moralitas dan meditasi. Ya, di sini kita harus juga melihat ya, merenungkan kepada diri kita sendiri ini. Bagi Anda, para praktisi Dhamma, para praktisi berdana khususnya, apakah keserakahan Anda terkendali atau tidak terkendali? Atau kadang-kadang terkendali, kadang-kadang tidak terkendali? Hmm. Atau bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Dari yang sering juga Bante katakan, setelah Anda berapa ribu kali berdana, bagaimana kapasitas batin Anda setelah ribuan kali berdana Anda ulang, keserakan Anda semakin liar atau bagaimana? Nah, ya, kalau semakin tidak terkendali, berarti Anda belum menyentuh makna dari berdana itu sendiri yang sesuai dengan Dhamma. Anda berdana sesuai dengan keinginan Anda gitu. Ya kan? Ini yang harus dipertanyakan pada akhirnya. Atau kadang saya bisa Bante, kadang nggak bisa. Kadang bisa kalau waktu-waktu nggak urgent. Kalau waktu urgent ya nggak mampu juga. Nah, berarti ada kondisinya bisa, ada kondisinya tidak bisa. Masih tidak stabil. Ya kan? Ini juga berarti perlu pengertian lebih jauh lagi. Ya kan? Karena balik lagi, badana itu mengikis keserakahan, bukan menambah atau memperkuat setiap keinginan. Nah, di sini loba akan banyak ikatannya dengan yang lain. Loba keserakahan itu sendiri, lalu akan nyambung dengan loba diti, pandangan salah tentang diri, dan juga loba mana, ya pandangan tentang kesombongan. Nah, itu akan mengarah ke sana. Ya, ketika seorang keserakahannya tinggi gitu ya, ya, dia akan maunya dianggap, keakuannya tinggi gitu. Harus ada pengakuan atau bagaimana. Nah, itu akan berhubungan dengan loba diti dan juga loba mana pada akhirnya. Nah, itu
sambungannya ke sana. Jadi lebih sombong bisa, atau jadi semakin, eee, saya harus begini, saya harus seperti itu, saya harus diginiin, saya harus digitukan. Pemahaman tentang keakuannya akan semakin kuat. Ya, makanya di sini dalam praktek spiritual sekali lagi, dana sering disebut sebagai langkah awal dalam jalan kebajikan. Gitu, karena ia membantu membersihkan batin sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam latihan moralitas dan meditasi. Itulah sebenarnya fungsi berdana di awal-awal, membantu malah, bukannya malah membebani atau bukannya malah mengotori. Ya, mungkin saja ada yang berdana, semoga dana ini bisa membantu saya mencapai pencerahan misalnya. Misalnya, jadi dananya ngarep gitu, ngarep mencapai pencerahan, ya kan? Nah, bagaimana? Apakah sinkron atau enggak? Nah, silakan Anda terjemahkan sendiri gitu ya. Pengkondisian itu sendiri. Oke. Nah, manifestasinya, manifestasi dari berdana itu sendiri adalah kebebasan dari kemelekatan. Manifestasinya. Berdana akan tampak melalui ketidakmelekatan pada objek yang diberikan. Seseorang yang benar-benar berdana tidak lagi merasa terikat pada benda yang telah diberikan. Ia tidak menyesal, tidak mengharapkan balasan, dan tidak merasa kehilangan. Ya mungkin ada orang, aduh, kenapa saya danain ya? Nah, dia merasa kehilangan, sayang juga tuh kalau didana, saya masih perlu padahal. Dia merasa kehilangan gitu kan, ya kan? Oh, bisa juga misalnya ada yang, "Oh, itu barang dari saya itu." Ya, karena saya kasih dia bisa pakai, kira-kira gitu kan. Atau ada lagi dilihat barangnya dipakai dia senyum-senyum gitu. Nah, ini kan berarti ada kemelekatan yang terjadi gitu. Ya, jadi sekali lagi berdana akan tampak melalui ketidakmelekatan pada objek yang diberikan. Seseorang yang benar-benar berdana tidak lagi merasa terikat pada benda yang telah diberikan, ia tidak menyesal, tidak mengharapkan balasan, dan tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, yang muncul adalah kebebasan batin. Ada rasa ringan dan lega karena batin tidak lagi melekat pada benda tersebut. Inilah salah satu keindahan dana, yang dilepaskan mungkin hanyalah benda, tetapi yang diperoleh adalah kelapangan hati. Ya, Bante sering ya kasih perumpamaan gitu, berdana makan gitu. Ya kan, dana makan, dilihat, misalnya kalau Bantenya nggak ambil, aduh Bantenya nggak doyan masakan saya gitu kan. Nah itu, masakan saya lagi gitu kan, udah capek-capek disiapin, kok nggak diambil gitu. Ada istilahnya, oh makanan saya nggak laku, ada istilahnya. Kalau habis makanan saya laku, padahal udah jelas gitu kan, udah berpindah tangan gitu kan. Nah itu, jadi di sini kan, jadi masih ada keterikatan terhadap benda yang telah diberikan, masih itu masakan saya yang masak gitu kan. Di sini yang akhirnya kita harus mengerti, atau misalnya tiba-tiba misalnya nih, Bantenya makan,
tahu habis makan bantainya kena diare, aduh kok saya kasih itu ya? Aduh stres dah tuh. Tadi mah jangan kasih itu ya, nyesel jadinya, ya ia tidak menyesal juga kan harusnya. Jangan pikir karena kita memberikan itu bantainya jadi masalah gitu kan. Kan kita nggak ada niat untuk bikin masalah bantainya sebenarnya kan. Cuma kondisinya aja tepat. Nah, ini yang harus juga kita pahami tentang kondisi-kondisi ini ya. Pokoknya eh, berdana itu manifestasinya adalah kebebasan dari kemelekatan. Ya, ketidakmelekatan pada objek yang diberikan. Seseorang yang benar-benar berdana tidak lagi merasa terikat pada benda yang telah diberikan. Ia tidak menyesal, tidak mengharapkan balasan, dan tidak merasa kehilangan sekali lagi. Nah, Anda harus latih ini. Ya, Anda harus melatih untuk ya sudah, kalau memang seperti itu gitu kan. Ya juga tidak merasa hilang atau bagaimana, karena memang sesuatu bermanfaat sudah saya berikan gitu kan. Nah, sebaliknya muncul adalah kebebasan batin. Ada rasa ringan dan lega karena batin tidak lagi melekat pada benda tersebut. Ya, ini adalah salah satu keindahan dana. Nah, yang dilepaskan mungkin hanyalah benda, tetapi yang diperoleh adalah kelapangan hati. Ya, rasanya plong seperti itu. Nah, ini adalah manifestasi dari berdana. Penyebab langsung dari berdana adalah ada beberapa kondisi yang mendukungnya. Pertama, harus ada objek yang dapat dipersembahkan. Ya, tanpa sesuatu yang dapat diberikan, tindakan memberi tentu tidak dapat dilakukan. Namun yang lebih penting dari itu adalah niat atau kehendak hati atau cetana. Ya, dalam ajaran Dhamma, dalam ajaran Buddha, dijelaskan bahwa cetana adalah faktor yang sangat menentukan dalam setiap tindakan dari kama. Tanpa niat untuk memberi, proses berdana tidak akan pernah terwujud. Ya, karena itu nilai dari dana tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya pemberian, tetapi terutama oleh kemurnian niat dalam hati pemberi itu sendiri. Ya, niat yang paling penting. Ya, niat memberi. Masalah besar kecil itu akan sangat relatif pada akhirnya. Besar kecil itu value-nya akan berbeda setiap orang. Ya, kenapa berbeda? Seperti ini contohnya, kalau misalnya seseorang punya punya harta kekayaan 10 M misalnya deh. Lalu Anda berdana 10 juta. Itu hanya berapa persen dari harta Anda nilainya. Ya kan? 10 M, 10 juta. Itu enggak 1%, mungkin 1% ya. 1% dari nilai danaan, nilai harta Anda. Itu. Anda hanya mendanakan 1%-nya saja value-nya. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang punya hanya 1 juta, lalu dia berikan semua 1 jutanya itu untuk berdana. Value-nya 100%. Ya kan? Nilai barangnya walaupun itu 1 juta tapi 100%. Ya, karena nilai hartanya, nilai bendanya yang berbeda. Nah, Anda mendanakan 10 juta hanya punya value 1% itu sendiri. Nah, itu berbeda. Makanya besar kecil dari pemberian seseorang itu
Ya, akan relatif pada akhirnya. Ya, tergantung dari niat seseorang. Ya, ya. Jadi Anda juga harus jangan merasa berkecil hati kalau misalnya Anda misalnya berdananya kecil atau bagaimana merasa gitu. Tidak. Ya, tergantung kerelaan Anda, tergantung juga niat Anda ini yang paling penting. Ya, berdana itu diumpamakan seperti bertani. Ini dijelaskan dalam kitab Petawatu Kudaka Nikaya yang memberikan perumpamaan yang indah tentang berdana. Berdana diibaratkan seperti bertani. Penerima dana diumpamakan seperti ladang atau tanah. Pemberi dana itu seperti petani. Objek yang didanakan itu seperti benih yang ditanam. Dan hasil yang diperoleh selama di samsara itu diibaratkan seperti buah dari pohon yang tumbuh dari benih tersebut. Ya, seorang petani tidak mungkin memperoleh panen tanpa menanam benih terlebih dahulu. Demikian pula, seseorang tidak dapat mengharapkan buah kebajikan tanpa menanam benih kebaikan melalui perbuatan memberi. Selain itu, kualitas ladang juga mempengaruhi hasil panen. Menanam benih di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang lebih baik. Demikian pula, memberikan dana kepada penerima yang baik, misalnya kepada mereka yang menjalankan kehidupan suci atau mereka yang membutuhkan akan menjadi ladang kebajikan yang subur. Gitu, kira-kira. Makanya kita harus mengerti kondisi ini. Ya, harus mengerti bahwa diibaratkan berdana itu seperti petani itu sendiri atau berladang ya. Ya, jadi dijelaskan seperti itu. Nah, di sini yang satu hal lagi, pentingnya niat dalam berdana. Walaupun ada objek pemberian dan penerima dana, yang paling menentukan adalah niat dalam hati. Ya, jika tidak ada cetana untuk memberi, maka dana tidak akan terjadi. Bahkan dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa karma ditentukan oleh niat. Oleh karena itu, ketika seseorang memberi dengan hati yang penuh keyakinan, hormat, dan kebahagiaan, kebajikan yang dihasilkan akan menjadi sangat besar. Sebaliknya, jika memberi dengan terpaksa, dengan penyesalan, atau dengan harapan pujian, maka kualitas kebajikannya menjadi berkurang. Ya, jadi secara kesimpulannya di sini dari penjelasan Bante, berdana adalah latihan sederhana namun sangat mendalam. Ia melatih manusia untuk melepaskan, menaklukkan keserakahan, dan menumbuhkan kebebasan batin dari kemelekatan. Melalui dana, seseorang menanam benih kebajikan yang kelak akan berbuah dalam perjalanan panjang di dalam samsara. Oleh karena itu, setiap kesempatan untuk memberi sebenarnya adalah kesempatan untuk memurnikan hati dan menanam kebaikan bagi masa depan. Sekali lagi, karena itu, ketika niat baik muncul di dalam hati, jangan menundanya.
seperti petani yang menanam benih pada waktunya, demikian pula seseorang hendaknya segera menanam benih kebajikan melalui dana yang tulus dan penuh kesadaran. Ya, nah ini penjelasan tentang berdana itu sendiri, gitu ya. Nah, makanya Bante sering mengingatkan gitu bahwa tujuan dari berdana ini bukan untuk mendapatkan karma baik. Sekali lagi, saya mau berdana, saya mau ngumpulin karma baik, gitu misalnya. Nah, itu sudah mindset yang berbeda, mindset orang pada umumnya. Ya, mindset duniawi sekali gitu kan. Bukan mindsetnya Dhamma, ya kan? Mindsetnya Dhamma, ya berbuat baik atau berdana, ya untuk mengikis keserakahan itu sendiri. Ya kan? Untuk pelepasan itu sendiri. Nah, ini yang harusnya nantinya Anda latih. Nah, Bante yakin kalau seseorang atau kita menyadari ini, kita bisa meresapi ini, kita bisa menghayati ini, kita akan mendapatkan sesuatu dari kebajikan itu sendiri. Kita akan mendapatkan manfaat dari kebajikan itu sendiri. Ya, balik lagi karena berdana adalah langkah awal ya bagi perjalanan spiritual pelepasan itu sendiri. Gitu. Nah, ini akan sinkron dengan petunjuk-petunjuknya Buddha. Bukannya menambah, malah melepaskan. Nah, kira-kira begitu. Dan bukannya malah memperkuat keinginan, justru malah melembutkan hati. Nah, ini kan unik gitu kan. Teknik yang unik bagi seseorang. Enggak. Oke. Ini dari sisi pengertian tentang berdana itu sendiri ya. Oke. Nanti lanjut di penjelasan berikutnya, yaitu tentang ya jenis-jenis dana itu sendiri. Nah, ini banyak sekali penjelasan tentang jenis-jenis dana. Ya. Nah, dana bisa juga dikatakan berarti menggunakan harta atau milik seseorang untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Inilah hakikat atau inti dari kekayaan materi yang dimiliki seseorang. Ya, jadi kekayaan yang kita miliki ketika diberikan itu ya memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, nah jenis-jenis dana ada dua ya dari sisi uh, apa namanya dari kelompok dua itu ada dua mau dibilang yaitu amisa dana pemberian berupa barang-barang materi dan dhamma dana pemberian berupa dhamma yaitu ajaran kebenaran dalam dari sisi dua jenis dana itu sendiri. Lalu eh, objek pemberian atau dana watu itu ada 10 ya yang tercatat. Ada 10 jenis objek yang dapat diberikan sebagai dana. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, yang keempat kendaraan, ya termasuk juga ini alas kaki, yang kelima bunga, yang keenam wewangian, yang ketujuh minyak atau salep untuk mengoles tubuh, yang kedelapan tempat tidur atau tempat duduk, yang kesembilan tempat tinggal atau tempat bernaung, yang kesepuluh lampu atau penerangan. Ini adalah 10 objek pemberian atau dana waktu yang tercatat. Ya. Dan masing-masing ini, masing-masing dari objek ini akan memberikan manfaat yang berbeda-beda satu dengan yang lain.
Ya, Anda harus bisa mengerti ini juga, misalnya kayak makanan dan minuman gitu ya. Ini berdana, apa namanya, memberikan manfaat kekuatan, bala, ya kan, strength, ya, ayu wano sukang balang bagi si penerimanya, gitu kan. Karena dengan makanannya badannya jadi sehat, ya kan, badannya jadi kuat sehingga dia bisa melakukan aktivitas dengan energi yang diberikan dari makanan yang kita berikan itu sendiri. Energi yang dihasilkan dari makanan yang kita atau minuman yang kita berikan. Nah, berdana pakaian itu berdana kecantikan, ya, warna, warna dana, berdana kecantikan. Jadi tampil lebih pantas, tampil orang terlihat cantik, orang terlihat ganteng, ya, karena setelah memakai pakaian, gitu kan. Nah itu yang memberikan kendaraan atau ya termasuk alas kaki ini berdana kenyamanan, gitu, kenyamanan. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing akan punya eh, akibat masing-masing ya, dari sisi berdana itu sendiri. Oke, itu 10 jenis pemberian dana waktu. Oke, berikutnya dari Dhammapada syair 354 dikatakan pemberian dhamma mengungguli semua pemberian. Rasa dhamma mengungguli semua rasa. Kegembiraan dalam dhamma mengungguli semua kegembiraan. Lenyapnya nafsu keinginan mengalahkan semua penderitaan. Ya, karena adanya dhamma dana, orang-orang memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran dhamma. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan perbuatan kebajikan seperti berdana, menjalankan sila, dan mempraktekkan meditasi. Pemberian dhamma dipahami sebagai bentuk pemberian yang tertinggi karena manfaatnya yang besar, yang sangat besar, bahkan dapat menuntun seseorang menuju realisasi nibbana. Ya, di situ penjelasannya kenapa dengan berdhamma dana orang misalnya merupakan pemberian yang tertinggi karena dhamma ya kita semua bisa melakukan kebajikan termasuk ya berdana, menjaga sila dan bermeditasi itu sendiri. Ya enggak? Tanpa dhamma itu sendiri ya kita enggak akan mengerti kira-kira seperti itu. Nah, di sana makanya dibilang dhamma danang adalah yang tertinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, oke. Nah di sini eh, pasangan-pasangan dalam dana atau pemberian, ya, ya, sekedar informasi saja dan juga mudah-mudahan tambah mengerti gitu ya Anda ya. Yang pertama punya wisaya dana, ya, punya wisaya dana itu pemberian sebagai perbuatan kebajikan yang menghasilkan pahala. Yang kedua, yang berikutnya, pasangan berikutnya, loka wisaya dana, pemberian sebagai kewajiban duniawi yang tidak dianggap sebagai perbuatan kebajikan. Loka wisaya dana. Yang kedua, pasangan kedua, puja dana, pemberian sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tinggi atau yang patut dihormati. Ya, pasangannya anugaha dana,
pemberian untuk membantu mereka yang membutuhkan, gitu. Yang ketiga, ajak tika dana, pemberian bagian tubuh atau organ tubuh sendiri. Pasangannya bahira dana, pemberian benda-benda di luar tubuh. Lalu berikutnya yang keempat, watu dana, pemberian berupa benda atau materi. Abaya dana, pemberian berupa kebebasan dari rasa takut, ya, atau memberikan rasa aman. Yang kelima, wata nisita dana, pemberian yang bertujuan untuk kebahagiaan duniawi. Pasangannya wiwata nisita dana, pemberian yang bertujuan menuju nibbana. Jenis ini yang dianjurkan oleh Buddha. Yang berikutnya, sawaja dana, pemberian yang disertai perbuatan tidak baik, misalnya membunuh hewan untuk dipersembahkan, ya. Lalu pasangannya anawaja dana, pemberian yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, misalnya memberi tanpa membunuh makhluk hidup lain. Yang ketujuh, sahatika dana, pemberian yang dilakukan sendiri secara langsung. Anatika dana, pemberian yang dilakukan melalui perantara atau menyuruh orang lain. Yang kedelapan, sakaca dana, pemberian dengan penuh hormat dan perhatian. Misalnya membersihkan dan menata bunga sebelum dipersembahkan, ya. Lalu pasangannya asa kaca dana, pemberian dengan tidak hormat atau dengan ceroboh. Yang kesembilan, nyana sampai yuta dana, pemberian dengan pemahaman tentang kama dan hasilnya. Pasangannya nyana wipayuta dana, pemberian tanpa pemahaman tentang kama dan hasilnya. Asangkarika dana, pemberian yang dilakukan secara spontan tanpa dorongan atau bujukan. Sasangkarika dana, pemberian yang dilakukan karena dorongan atau ajakan orang lain. Somanasa dana, pemberian yang dilakukan dengan hati gembira. UPK dana, pemberian yang dilakukan dengan batin seimbang. Damia dana, pemberian dari harta yang diperoleh secara benar, seperti tanaman yang sehat dari benih yang baik. Adamia dana, pemberian dari harta yang diperoleh secara tidak benar, seperti tanaman lemah dari benih yang buruk. Dasa dana, pemberian yang masih terikat pada kesenangan duniawi, ya, seperti menjadi budak dari keinginan. Bujisa dana, pemberian yang menuju kebebasan. Hanya mungkin jika nafsu keinginan telah dilemahkan atau diatasi. Tawara dana, pemberian berupa benda yang bersifat tetap atau tahan lama, misalnya membangun wihara atau membuat sumur. Atawaradana, pemberian berupa barang yang habis dipakai, misalnya makanan atau jubah. Sapariwaradana, pemberian yang disertai perlengkapan, misalnya memberikan jubah bersama jarum dan benang. Apariwaradana, pemberian tanpa perlengkapan tambahan. Banyak ya jenis-jenisnya ya. Ya kan? Nggak cuma dana aja ternyata gitu. Lalu eh, nibada dana, pemberian yang dilakukan secara teratur. Anibada dana, pemberian yang dilakukan sesekali. Para mata dana, pemberian yang disertai nafsu keinginan dan pandangan salah. Misalnya berharap kehidupan masa depan yang penuh kekayaan. Para mata dana, pemberian tanpa nafsu keinginan dan tanpa pandangan salah.
Ucita dana pemberian berupa sisa atau barang lama karena kikir meskipun memiliki barang yang baik. Ya, pemberian berupa sisa atau barang yang lama, ucita dana termasuknya. Anucita dana pemberian berupa barang yang baik dan layak. Sajiwa dana pemberian yang dilakukan ketika masih hidup. Acaya dana pemberian yang dilakukan setelah meninggal. Misalnya berpesan agar orang lain berdana atas nama dirinya setelah wafat gitu. Pugalika dana pemberian kepada individu tertentu. Sanggika dana pemberian kepada sangga atau komunitas para biku. Pacaka dana pemberian secara langsung atau tatap muka. Apa caka dana pemberian secara tidak langsung. Sadisa dana pemberian secara setara atau sebanding. Asadisa dana pemberian yang tidak tertandingi atau melampaui yang lain. Kala dana pemberian pada waktu yang tepat, misalnya mempersembahkan jubah pada masa tertentu atau makanan kepada biku yang sakit. Yang terakhir, akala dana pemberian yang dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan waktu tertentu. Ya, banyak ya jenis-jenis dana ternyata ya. Ya ini dikelompokkan 23 kelompok dikali 2, 46 semuanya. Jenis-jenis dana saja. Nah, itu juga Anda harus ngerti. Anda taunya dana aja gitu ya. Pengkelompokannya ada. Jadi pada akhirnya semua bentuk pemberian menghasilkan buah kebajikan. Namun kualitas dan kekuatan hasil dari pemberian tersebut sangat tergantung pada kebijaksanaan dan keterampilan dari orang yang memberi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kebajikan dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini rasanya cukup dulu sampai di sini ya. Nah, mungkin kita lanjutin minggu depan untuk penjelasan dana berikut ya. Ini masih banyak lagi materinya. Kayaknya nggak akan cukup kalau Bante lanjutkan waktunya. Ya, jadi ini juga udah 1 jaman kira-kira. Ya, jadi demikian penjelasan secara apa namanya pengertian tentang berdana dan jenis dana yang berpasangan ya. Jenis dana yang berpasangan yang seperti itu. Nah, kira-kira jadi ini akan menambah wawasan Anda tentang berdana itu sendiri. Oke, demikian dari Bante yang bisa sampaikan pada hari ini. Ya.